Hai, nama saya Abdul Ghani, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya mempunyai nomor induk mahasiswa 234 005 8011. Hari ini saya ingin memberikan literasi tentang instrumen keuangan dasar uang, atau money market. Pasar uang merupakan tempat di mana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. Pasar uang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI tahun 2016 tentang pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pasar uang memiliki beberapa fungsi, yakni ada 3. 1. Fungsi likuiditas, yaitu menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek. Yang kedua, fungsi accumulation of wealth, dalam hal ini merujuk kepada fungsi investasi, dan diversification of wealth atau diversifikasi portfolio dalam rangka untuk memitigasi risiko dalam berinvestasi. Dan yang ketiga adalah sarana implementasi kebijakan baik moneter dan fiskal. Beberapa jenis transaksi dalam pasar uang adalah yang pertama, transaksi pinjam-meminjam atau transaksi pendanaan di luar kredit dengan tenor atau jatuh tempo sampai dengan 1 tahun yang uncollateralized, yaitu pasar uang antar bank atau PUAB. Yang kedua, transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang atau surat-surat berharga di atas 1 tahun lainnya sebagai agunan atau kolateral. Transaksi ini sering disebut sebagai repurchase agreement atau repo. Jadi transaksi repo dapat menggunakan underlying berupa sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, sertifikat deposito negotiable atau NCD, surat berharga komersial atau commercial paper, surat berharga dengan prinsip syariah, dan instrumen lain sebagai agunan. Transaksi repo atau repurchase agreement dapat menggunakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali surat berharga di pasar uang atau mini MRA atau JMRA Kemudian yang ketiga, pinjam-meminjam dana dengan menerbitkan instrumen pasar uang. Tadi sudah disebutkan bisa bentuk SBI, kemudian surat perbendaharaan negara, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh negara tapi jangka waktunya di bawah 12 bulan. Kemudian negotiable certificate deposito atau SBK atau surat berharga komersial lainnya. Yang keempat, transaksi jual beli instrumen pasar uang seperti negotiable certificate deposito atau surat berharga komersial lain di secondary market. Kemudian yang kelima, transaksi derivatif suku bunga rupiah seperti interest rate swap dan overnight index swap. Pasar uang menyediakan saluran bagi terselenggaranya pertukaran aset keuangan dengan uang. Berbeda dengan sektor lainnya yang terdapat dalam sistem keuangan, pasar uang menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan dana yang murni berjangka pendek atau di bawah 1 tahun. Pasar uang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dari perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, menyediakan mekanisme untuk memberikan kredit mulai dari 1 malam atau overnight hingga yang jatuh tempo 1 tahun. Pasar uang memberikan jalan keluar untuk investasi bagi kalangan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah yang memiliki dana berlebih dalam jangka pendek
yang ingin memperoleh sejumlah penghasilan atas dana yang menganggur tersebut untuk sementara waktu tersebut. Sehingga fungsi pokok pasar uang ialah untuk mempertemukan kedua kalangan tersebut dan memungkinkan terjadinya pinjam meminjam. Di dunia internasional terdapat instrumen pasar uang yang berlaku. Sebagai contoh ada yang namanya Treasury Bills atau T-bills. Kemudian Commercial Paper atau CP, Banker Acceptance, Negotiable Certificate of Deposit atau NCD, Dana Federal, Repurchase Agreement atau Repo, Euro Dollar, pasar uang antar bank atau Interbank Call Money, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Namun nanti akan kita bahas satu persatu yang ada di Indonesia. Yang pertama, surat Sertifikat Bank Indonesia atau sering dikenal dengan SBI. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya terutama untuk menjaga stabilitas rupiah banyak menggunakan instrumen moneter yaitu giro wajib minimum kalau dulu reserve requirement, kemudian fasilitas diskonto, himbauan moral, dan operasi pasar terbuka. Untuk operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga. SBI sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam bentuk operasi pasar terbuka digunakan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas mata uang kita. Secara definisi maka SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto, yaitu pembeli atau investor akan membayar SBI lebih rendah dari nilai yang tertera dalam SBI tersebut. Karena nilai yang tertera dalam SBI merupakan nilai yang nanti dibayar saat jatuh tempo atau sering dikenal dengan nilai nominal. Nah, nilai yang dibayarkan oleh investor saat dia membeli SBI tersebut disebut dengan nilai tunai atau present value. Selisih yang dibayarkan antara nilai nominal saat jatuh tempo dengan nilai tunai saat sekarang dibeli, itulah yang disebut sebagai diskonto atau sering disebut dengan bunga yang diperoleh investor sejak SBI dipegang sampai dengan SBI-nya nanti jatuh tempo. Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan yaitu untuk memperkecil jumlah uang yang beredar, sehingga apabila uang yang beredar cukup besar berpotensi akan menimbulkan inflasi. Dengan demikian dapat diupayakan supaya inflasi ditekan. Sedangkan Bank Indonesia membeli SBI itu dalam rangka meningkatkan ketika uang beredar dan sekaligus membuat deflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep tersebut, maka SBI mempunyai jangka waktu maksimum, dan untuk saat ini SBI yang diperdagangkan yaitu SBI yang berjangka waktu 1 bulan dan SBI berjangka waktu 3 bulan. Nah, berdasarkan jangka waktu SBI tersebut, investor maupun pemain pasar uang sering mengatakan bahwa SBI termasuk salah satu instrumen pasar uang yang berisiko rendah. SBI dijual melalui lelang, di mana SBI yang berdominasi dari yang minimum 50 juta sampai dengan yang maksimum 100 miliar. Masyarakat juga dapat membeli SBI dengan nilai minimum 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan 50 juta. Sesuai dengan konsep bahwa SBI merupakan instrumen atas unjuk, maka investor yang membeli SBI tersebut dapat menjual kepada pihak lain dan tidak perlu melakukan registrasi SBI atau membalik namakan pemegang SBI tersebut di secondary market. Perpindahan SBI ke beberapa investor sampai jatuh tempo tidak dipermasalahkan oleh Bank Indonesia. Nah, ketika BI
ingin membeli SBI yang beredar, seperti yang tadi saya katakan, ketika uang yang beredar cukup banyak di dalam masyarakat, maka BI akan melakukan lelang dalam rangka untuk mendapatkan rupiah yang dibutuhkan. Besarnya SBI yang akan dilelang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap hari Selasa. Pada hari Rabunya, setiap peserta lelang mengajukan jumlah SBI yang akan dibeli dan tingkat diskontonya. Bank Indonesia akan mengumumkan pemenangnya berdasarkan tingkat diskonto melalui tingkat diskonto terendah, berlanjut meningkat sampai dengan dana yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia tercapai. Pihak investor yang membeli SBI mendapatkan bilet deposit simpanan atau DBS sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat, di mana investor tidak membayar atas penyimpanan tersebut. Untuk melakukan transaksi pembelian SBI dapat dilakukan melalui bank, pialang pasar uang, dan pialang pasar modal. Yang kedua, jenis instrumen keuangan yang mungkin belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat adalah SPN atau panjangan dari Surat Perbendaharaan Negara. SPN ini termasuk instrumen keuangan yang baru, di mana ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh negara yang jangka waktunya di bawah 12 bulan atau di bawah 1 tahun. Jadi kalau surat utang negara yang diterbitkan lebih dari 1 tahun, itu namanya obligasi negara. Ada obligasi negara pada umumnya, dan ada juga obligasi Islamik atau sukuk Nah, surat perbendaharaan negara atau SPN ini sama seperti SBI, di mana sistem returnnya penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat atau investor yang membelikan SPN itu dalam bentuk diskonto. Jadi nanti berapa nilai nominal, misalnya katakanlah 100 juta daripada SPN tersebut, tetapi di pasar perdana diperdagangkan di bawah 100 juta. Misalnya katakanlah dijual di pasar perdana dengan harga 80 juta. Berarti 100 juta dikurangi 80 juta harga pembelian, itulah yang disebut sebagai diskonto daripada SPN tersebut Dan seperti SBI pula, SPN dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga nanti pasar akan menyesuaikan harga daripada SPN tersebut sampai dengan nanti jatuh tempo yang akan dibayar sesuai dengan nilai nominal dari SPN tersebut. Misalnya tadi 100 juta. Instrumen keuangan berikutnya, yang ketiga, adalah commercial paper dan promissory notes. Surat utang yang merupakan instrumen investasi dan berjangka waktu 270 hari dikenal dengan commercial paper atau CPs dan promissory note atau PNs. Dalam surat utang ini tertera jumlah dana yang harus dibayarkan dan saat waktu jatuh temponya. Surat utang ini menyatakan bahwa penerbit atau issuer wajib membayar kepada pemegang surat hutang atau bearer tanpa kecuali atau issuer tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar kepada pemegang surat utang tanpa terkecuali atau issuer tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar atas tagihan surat utang tersebut. Kedua surat utang sebenarnya sama persis, baik commercial paper maupun promissory notes. Namun, commercial papers harus mendapat pemeringkatan investasi dari perusahaan pemeringkat. Sebagai contoh misalnya Pevindo, perusahaan pemeringkat efek Indonesia, atau perusahaan sejenis. Surat hutang promissory notes ini biasanya juga yang paling banyak diterbitkan oleh issuer karena prosesnya lebih cepat daripada commercial paper. Commercial paper kurang diminati oleh issuer karena harus menunggu
pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat selama 1 bulan, padahal dana tersebut dibutuhkan. Surat utang ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana dari pihak ketiga dalam rangka membiayai jangka pendek, dikarenakan dana pinjaman baik melalui penerbitan obligasi maupun kredit dari bank belum keluar dan belum diterima. Investor yang membeli surat diskon dari nilai yang tertera pada surat utang tersebut dan biasanya disebut dengan tingkat bunga. Hal ini menyatakan investor menerima tingkat bunganya pada saat jatuh tempo, yaitu ketika investor menagih surat utang tersebut. Secara buku teks keuangan, surat utang ini biasanya berumur 270 hari, tetapi ada juga yang kurang dari 270 hari, bahkan lebih dari itu, tetapi tidak pernah mencapai 1 tahun, dan bila pun ada lebih dari 1 tahun, berarti surat utang tersebut diperpanjang. Investor harus hati-hati dalam memilih surat utang berupa commercial paper dan promissory notes ini. Investor harus sudah mengenal issuer. Sebaiknya investor menginvestasikan kepada perusahaan terbuka atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana informasi sudah sangat transparan dan mudah dicari atas perusahaan issuer. Bagi perusahaan yang belum terbuka atau belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka investor kembali harus sangat hati-hati sehingga perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan yang memang belum dikenal. Perusahaan dikenal maksudnya yaitu manajemen perusahaan sudah dikenal track recordnya, atau manajemen perusahaan sudah dikenal investor secara pribadi. Investor juga harus memilih industri yang sedang menghasilkan keuntungan pada situasi sekarang atau dalam periode surat utang tersebut. Dalam melakukan investasi dalam surat utang ini, investor menghadapi berbagai risiko. Salah satu risiko yang paling besar dihadapi investor yaitu risiko tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Biasanya issuer akan memberikan informasi kepada investor beberapa hari sebelum jatuh tempo. Issuer yang baik biasanya akan transparan dan meminta supaya diperpanjang atau roll over atas surat utang tersebut. Investor juga dapat melakukan dengan menjual kepada pihak ketiga sebelum jatuh tempo. Risiko lain yang dihadapi investor yaitu risiko tingkat bunga. Biasanya risiko ini dihadapi investor ketika investor membeli surat utang ini. Tingkat bunga sangat normal dan selanjutnya tingkat bunga mengalami kenaikan yang mengakibatkan adanya kesempatan tingkat bunga yang lebih tinggi terlepas. Kedua risiko ini yang paling utama dalam menginvestasikan dalam surat utang, commercial paper, dan promissory notes ini. Instrumen berikutnya dari instrumen pasar uang yang keempat adalah repo atau repurchase agreement. Ada satu lagi instrumen investasi yang dapat dipertimbangkan bagi investor, terutama untuk jangka pendek. Misalnya 2-3 minggu. Walaupun saat ini sudah ada repo yang mencapai 3 bulan. Instrumen investasi tersebut seperti yang tadi saya katakan disebut repurchase agreement atau repos, di mana kita berjanji untuk membeli instrumen keuangan yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu. Jadi, repo merupakan perjanjian jual beli instrumen investasi antara dua pihak. Satu pihak yang membutuhkan dana disebut sebagai borrower, dan pihak lain yang memiliki dana disebut lender untuk periode tertentu. Pemilik dana menyerahkan uangnya kepada yang membutuhkan dana sebesar yang disepakati kedua belah pihak, dan pihak yang membutuhkan dana menyerahkan instrumen investasi sebagai jaminan seperti saham, obligasi, deposito, commercial paper atau promissory notes atau medium term notes dan efek lainnya sebagai jaminan atas dana yang diterimanya.
Dalam buku teks keuangan, periode repo ini berkisar 3 sampai dengan 14 hari, ya. Bahkan sekarang ini sudah ada yang sampai 3 bulan. Nah, transaksi repo ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemilik dana dan sisi pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana merupakan transaksi jual instrumen investasi dan kesanggupan dia akan membeli kembali pada saat jatuh tempo nantinya. Untuk pemilik dana, transaksi ini ibaratnya membeli instrumen investasi dan harus dijual pada saat jatuh tempo kepada pemiliknya. Selama periode perjanjian, hak kepemilikan instrumen investasi berpindah dari pihak yang membutuhkan dana ke pihak yang memiliki dana. Ini dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Selisih jual beli merupakan imbalan jasa atas transaksi atau disebut juga repo rate, ya, di mana selisih transaksi ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Biasanya return atau selisih atau repo rate tersebut hampir sama atau lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku. Transaksi repos juga dikenai pajak. Ya, dan pajaknya transaksi tersebut tergantung instrumen investasi apa yang dijaminkan dalam transaksi repo tersebut dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum bertransaksi, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu jenis instrumen investasi apa sebagai jaminan dari transaksi repos tersebut, penentuan nilai transaksi, dan imbalan jasa transaksi yang dikenal dengan selisih harga beli dan jual repos, risiko transaksi, serta bagaimana mendapatkan transaksi ini. Repos dapat dikelompokkan berdasarkan instrumen investasi sebagai jaminannya, sehingga dikenal adanya repos saham, yaitu apabila repos tersebut menjadikan saham yang merupakan instrumen investasi sebagai jaminan. Repos obligasi, yaitu repos di mana obligasi sebagai jaminan. Repos juga dapat dikelompokkan berdasarkan periode dari repos tersebut. Jarang sekali dibahas mengenai periode tersebut karena memang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Investor yang melakukan transaksi repos harus hati-hati menentukan instrumen investasi sebagai jaminannya. Bila pihak yang membutuhkan dana tidak mampu membeli kembali transaksi tersebut, maka instrumen investasi berpindah kepada investor. Bila investor tidak menyukai risiko yang tinggi, lebih baik berinvestasi pada repos obligasi atau sejenisnya. Jangan mencoba repos saham. Penentuan imbalan jasa merupakan salah satu faktor daya tarik dari transaksi repo ini. Penentuan imbalan jasa dikaitkan umumnya lebih tinggi dari bunga yang berlaku di pasaran. Alasannya apa? Investor harus memikirkan kemungkinan akan kenaikan tingkat bunga setelah transaksi dilakukan. Ingat juga masalah pajak yang belum diperhitungkan. Bila tingkat bunga turun setelah transaksi, itu berarti keuntungan investor. Biasanya investor yang membutuhkan dana tidak mementingkan besaran imbalan jasa ini. Asalkan dipandang wajar, ya transaksi repo ini akan dilakukan. Sekali lagi ingat, investasi di satu sisi memang ada potensi keuntungan, tapi di sisi lain ada pula risiko rugi. Dalam hal ini, risiko muncul pada saat jatuh tempo dan tidak terbayarkannya transaksi. Misalnya, pihak yang membutuhkan dana tidak dapat membeli kembali instrumen investasi yang dijaminkannya. Tetapi dengan membuat nilai jaminan sangat tinggi dari nilai transaksi, investor akan memperoleh potensial gain dari transaksi itu. Bagi investor, salah menentukan nilai jaminan sangat riskan. Faktor likuiditas juga merupakan salah satu risiko yang juga melekat pada transaksi repos ini. Bila instrumen investasinya tidak liquid, investor menghadapi problema
ketika menjual instrumen investasi tersebut. Tetapi dengan memilih instrumen investasi yang cukup likuid, ketika transaksi dilakukan, risiko bisa diminimalisir. Risiko imbalan jasa merupakan salah satu faktor dari transaksi ini. Misalnya, tingkat bunga naik cukup tajam, maka investor akan mengalami kerugian atas transaksi ini. Transaksi ini harus diperiksa seksama, terutama keaslian instrumen investasi sebagai jaminan. Bila saham, investor harus mengecek nomor transaksi terakhir di bursa dan nomor saham, dan diverifikasi ke Bursa Efek Indonesia dan KSE. Untuk obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya, harus dilakukan verifikasi atas keaslian obligasi tersebut kepada pihak yang mengeluarkannya. Investor lebih baik melakukan transaksi kepada perusahaan yang sudah dikenal. Biasanya perusahaan sekuritas melakukan transaksi ini dan mereka mengetahuinya lebih rinci. Bila perlu, dilakukan secara notaril supaya transaksinya lebih kuat secara hukum. Baik, akhirnya kita sampai pada penutupan untuk literasi kali ini. Itulah beberapa instrumen keuangan yang merupakan instrumen money market, di mana itu merupakan instrumen yang diperjualbelikan di perbankan. Dan untuk instrumen yang lain, karena keterbatasan waktu, mungkin saya tidak bisa jelaskan. Mungkin tadi saya belum membahas mengenai instrumen deposito, di mana kita tahu deposito ini adalah produk perbankan yang biasanya periode minimum adalah 1 bulan dan bunga sudah ditentukan oleh bank, dan biasanya bunga dibayarkan setiap kali tanggal jatuh tempo, dan deposito itu bisa dicairkan sesuai dengan periode deposito tersebut. Ada juga NCD atau Negotiable Certificate Deposito. Ya, ini sama produk yang diterbitkan oleh perbankan, mirip seperti deposito yang barusan kita bahas. Tapi nasabahnya adalah, perbedaannya nasabah ini priority ya. Dan biasanya sistem yang dipakai adalah sistem private placement, di mana nilai pokok depositonya merupakan nilai yang cukup besar. Kalau dulu misalnya ada 500 juta minimal gitu ya. Kemudian bunganya pun dinegosiasikan di antara kedua belah pihak, dan biasanya untuk nasabah prioritas ini suka dibayar di depan bunganya. Dan periode atas deposito ini biasanya dalam jangka pendek. Jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya tentang instrumen pasar uang yang mungkin tidak bisa saya jelaskan lebih detail lagi karena mungkin masalah keterbatasan waktu. Karena durasi yang cukup panjang yang akan membuat sahabat semua juga lelah mendengarkannya, maka saya pikir saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam Perbankan Indonesia.